Baik, saya sedang berbicara tentang kita semua adalah pemimpin ya. Karena memang waktu Tuhan ciptakan kita jadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan itu punya makna yang dalam. Serupa dan segambar berarti kita memiliki karakter-karakter ilahi dalam roh kita. Dan waktu itu Tuhan berkata bahwa kita semua diberikan Tuhan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu di muka bumi ini. Tapi bagaimana kita bisa menaklukkannya? Kita perlu punya karakter kelemah lembutan atau rendah hati, karena di dalam Matius 5 ayat 5 berkata, orang-orang yang punya hati lemah lembut, mereka bisa menguasai bumi. Nah, kadang-kadang kita melihat semua situasi itu sepertinya kita terbawa arus, kita nggak bisa menguasainya. Saya mau bilang seperti ikan yang hidup. Ikan yang hidup itu kemanapun arusnya mengalir, dia nggak pernah ikut arus mengalir. Ikan yang hidup selalu mengarah kepada lawan arus. Tapi kalau ikan yang mati, dia akan ikut arus itu. Nah, saudara, ini punya pengertian yang bagus untuk kita bisa belajar. Bahwa kalau roh kita juga menyala-nyala, pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, artinya waktu saudara diselamatkan, saudara menerima anugerah Allah, saudara dan saudara diberikan Tuhan kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Tapi bagaimana untuk kita nggak bisa ikut jalur atau alur atau arus dari dunia ini? Ya. Satu aja karakter yang kita belajar pada malam hari ini adalah memiliki kelemah lembutan, saudara. Ya, dengan adanya dunia yang begitu panas, begitu sangat emosional dalam segala situasi apapun, kita yang melihat dan merasakan pasti akan terbawa dengan situasi yang tidak mengenakan itu. Tapi sebagai pemimpin, kalau saudara punya roh lemah lembut, saudara pasti bisa menguasai seluruh keadaan itu. Dan ini yang Tuhan mau kita belajar untuk bagaimana menaklukkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus. Waktu saudara bisa melihat kepada rancangan Tuhan yang adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, maka saya yakin bahwa perkataan-perkataan kita itu, perkataan-perkataan yang lebih banyak itu adalah perkataan yang positif, yang membangun. Pemimpin yang berkarakter sabar, yang punya karakteristik kelemah lembutan, mereka akan bisa berkata untuk saling membangun, selalu positive thinking dalam segala situasi. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kalau saudara memiliki roh lemah lembut, saudara akan lebih banyak untuk bisa positive thinking. Ya, dan memberikan motivasi. Kita akan baca satu ayat ini untuk kita belajar lebih jauh dari apa yang menjadi panggilan Tuhan, terutama kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Dan kita sedang belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb, bagaimana dia memiliki jiwa yang lain. Ya, kita kembali ke dalam kitab Yosua 14 tadi, dan kita akan belajar melihat ayat yang ke-6. Ya, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara, ini ada perkataan yang bagus yang kita perlu belajar dari seorang Kaleb. Waktu diutus oleh hambanya Musa, dia memperkatakan kata-kata yang sejujur-jujurnya tanpa ada tambah. Dia bilang betul sana orang enak dan bla bla bla. Tapi dia nggak pernah memberikan satu kata-kata yang melemahkan. Dia berkata kalau memang Tuhan yang mengutus kita, walaupun ada orang enak, ada raksasa, kita pasti bisa menang. Nah ini saudara, di zaman sekarang kita akan melihat banyak hal yang mungkin adalah raksasa-raksasa itu sendiri. Tapi bagaimana saudara menguatkan suami saudara, saudara menguatkan istri saudara, saudara menguatkan anak-anak saudara untuk tetap bersabar, punya kata-kata yang motivasi, kata-kata positif. Ini penting. Pemimpin yang sekarang di akhir zaman harus lebih banyak memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi, karena itu adalah kekuatan. Dan terjadi seperti yang Kaleb katakan kepada Musa dan Yosua. Mereka memperkatakan yang terjadi, tapi mereka memberikan dorongan kata-kata yang memang adalah firman. Bahwa pergilah karena negeri itu akan kuberikan. Tuhan janji, Tuhan berikan. Jadi seperti apapun kita melihat banyak raksasa di sana, ya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kepada kita, maka kita akan menang di situ. Sama, saudara.
Hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi banyak situasi yang tidak menyenangkan, banyak raksasa-raksasa yang membuat saudara jadi lemah. Tapi kalau engkau pegang firman Allah, ya, engkau sedang dibaharui di dalam setiap proses-proses pendewasaan hidup untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang rendah hati. Saya percaya engkau hadir memberikan kata-kata positif, kata-kata yang memotivasi, sehingga semua orang tetap tenang. Tetap tenang, katakan tetap tenang, saudara. Tenang. Ya, kalau orang-orang yang tinggal di dalam hatinya Tuhan, mereka tahu janji Allah itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sehingga raksasa masalah apapun itu yang menghadapi, yang ada di hadapan mereka, mereka menghadapi dengan keyakinan bahwa yang terjadi adalah rancangan damai sejahtera, yang membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan, saudara. Ya, semakin kita kesini, semakin akhir zaman ini kita melihat ada banyak peristiwa yang terjadi. Kalau saudara hidupnya tidak benar-benar sebagai pemimpin di dalam roh, pemimpin yang bisa mengarahkan semua orang masuk ke dalam rancangan Allah, engkau pun akan terjebak dengan masalah-masalah yang bisa membuat Anda menjadi orang-orang yang gampang putus asa dan gampang bersungut-sungut dan akhirnya kehilangan tujuan. Ya, belajar dari sejarah Alkitab itu luar biasa. Ya, pelajaran dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Orang-orang yang bersungut-sungut, mereka walaupun sudah keluar dari Mesir, tapi hatinya nggak keluar di sana, saudara. Hanya badannya saja. Sehingga akhirnya mereka terjebak dalam persungutan-persungutan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka nggak memperkatakan kata-kata yang positif. Ya, mereka menyia-nyiakan semua, akhirnya mereka mati di padang gurun. Padahal mereka tahu tujuan mereka harusnya sampai di tanah perjanjian. Seberapa kita yang mendengarkan pesan Tuhan malam ini, kita tahu Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Mengapa? Karena yang lebih itu adalah bagian Tuhan untuk kita. Tapi Tuhan akan bergerak dengan siapa? Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang luar biasa, dan kita hanya melihat mujizat dan mujizat perkara Allah besar terjadi buat kita. Kalau saudara punya pikiran dan hati yang ditundukkan dalam kuasa Allah, engkau pegang janji Allah, saya percaya engkau berjalan dan engkau sampai di tujuan. Nggak seperti bangsa Israel, berjalan tapi mati di padang gurun, nggak sampai tujuan. Oleh karena apa? Tidak mempercayai firman Allah. Mereka lebih gampang bersungut-sungut, mereka nggak bisa menguasai diri. Mereka menyalahkan hamba-hamba. Stop menyalahkan hamba-hamba Allah, saudara. Ya, stop berkata-kata yang nggak benar tentang hamba-hamba Allah. Ini pun saya mau tekankan. Ya, karena saya melihat banyak orang yang suka membicarakan hamba Tuhan, apalagi mereka yang diurapi oleh Tuhan. Mereka akhirnya mati sia-sia. Artinya rohaninya mati, hidupnya berantakan, nggak ada apa-apa. Karena kita sudah bilang ini adalah hamba-hamba yang diurapi oleh Tuhan. Jangan mengusik mereka, saudara. Oleh karena sebagai hamba Tuhan juga, ya, untuk hamba Tuhan juga tetap fokus. Kerjakan bagaimana dengan Tuhanmu. Amen. Nggak usah mikir orang bicara apa tentang engkau. Supaya iman dan rohmu tetap bagus dan siap melayani Tuhan. Mari kita belajar untuk memiliki kehidupan yang Tuhan mau. Pemimpin, saudara dan saya, semua kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, sebentar lagi akan melewati, kita masuk di April ini ya, dan April ini kita akan masuk di dalam hari Paskah. Jangan cuma karena ada kalender, oh ini April kita Paskah dan segala macam. Enggak, saudara. Setiap hari kita lihat hidup kita ini udah dibayar lunas, lutro, di kayu salib. Tandanya adalah kita pemimpin di dalam Spirit of God. Kita memiliki motivasi roh, kita punya kata-kata yang baik, memotivasi orang, memberikan kata-kata yang positif, firman Allah itu jadi nyata. Dan orang-orang yang mungkin sedang lemah, sedang sakit, sedang putus asa, mereka keluar dari semua itu dan mereka mengalami kemenangan dalam Tuhan. Karena kita pemimpin roh yang bisa bawa mereka untuk mengalami Tuhan. Malam ini mari saudara, semua kita pemimpin roh. Ya, mulai malam ini waktu dengarkan pesan Tuhan ini, belajar untuk memperkatakan firman, belajar untuk positive thinking, belajar untuk memotivasi orang, karena Anda dan saya sudah memiliki roh kelemah lembutan atau sudah menguasai diri hati hamba. Maka untuk itulah kita pasti menjadi contoh, role model bagi semua orang. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, orang-orang akan dikuatkan, orang-orang akan dipulihkan. Mari ambil posisi ini,
Karena saudara adalah pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk bawa perubahan di akhir zaman. Haleluya. Baik, misalnya ada dua penanya yang merespon dari apa yang Ibu sampaikan di kesempatan sore hari ini. Saya bacakan dulu pertanyaan pertama atas nama Agustina ya, ada di Rembang. Shalom di Rembang ya. Shalom Ibu, bagaimana jika di posisi pemimpin karakter yang muncul itu adalah suka memerintah dan minta dilayani? Cara apa untuk mengatasi hal ini? Ya, memang pemimpin-pemimpin itu macam-macam. Kadang-kadang bukan pemimpin yang ada di kantor aja, yang istilahnya salary-nya nyata dibayar gitu ya. Kadang-kadang pemimpin yang di dalam gereja. Tapi mari sih mau bilang, kalau saudara pemimpin ini, kalau saudara adalah pemimpin, kita nggak usah lihat orang lain. Karena pemimpin itu punya tipe macam-macam. Kalau saudara ini adalah pemimpin sendiri, apa yang saudara lakukan? Saya, kalau orang sering suruh-suruh, saya akan tunjukkan karakter saya yang melayani. Karena pemimpin itu punya roh lemah lembut. Nah, ini poinnya. Kalau saudara berkata melihat ke pemimpin bahwa dia kesuruh-suruh dan Anda merasa Anda disuruh-suruh, berarti Anda bukan punya karakter pemimpin. Jadi cara lihatnya begitu. Ya, biarkan dia seperti, tapi kita tunjukkan kita punya karakter pemimpin adalah kita punya roh lemah lembut. Itu poinnya, saudara. Ya, roh lemah lembut. Ada banyak orang ya yang hanya sekedar pemimpinnya suka suruh-suruh, pemimpin suka perintah-perintah. Macam-macam pola pikirnya, ya. Tapi saya mau bilang untuk kita pemimpin, jangan respon yang negatif. Lakukan mulai dari starting point-nya mulai dari kita. Ya, karena apa? Kita punya hati pemimpin. Kita punya roh pemimpin, yaitu apa? Roh lemah lembut, yes. Dan kita punya kerendahan hati. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang sebenar-benarnya. Siapa tahu suatu saat mereka juga akan belajar dari kita, karena kita sudah memulainya terlebih dahulu. Karena saya bicara pemimpin itu bukan sekedar orang yang punya jabatan sebagai pemimpin, tapi kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang sudah menerima anugerah. Kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Motivasi dari dalam. Itu adalah bagian terpenting seorang pemimpin. Haleluya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua atas nama Ridwan yang ada di Bandung nih, Bu. Shalom Bandung. Iya. Saya mau bertanya, Bu. Saya seorang suami dan pemimpin dalam keluarga. Namun bagaimana jika pasangan sendiri yang sering tidak tunduk kepada saya dan sering memelintir setiap keputusan yang sudah saya buat, yang menurutnya itu jauh lebih baik? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Iya, memang kadang-kadang makanya saya punya program, salah satu program ya namanya Kawal Karena Anda Wanitanya Allah. Karena kadang-kadang kalau wanita itu nggak menaklukkan diri, dia jadi setir, saudara. Padahal dia nggak bisa nyetir. Tiba-tiba dalam perjalanan nabrak. Makanya dia perlu belajar yang namanya roh lemah lembut sebagai seorang wanita penolong. Kadang-kadang memang situasi tertentu kita dijebak di situ. Tapi sebagai seorang suami, apa yang harus kita lakukan? Tetap berjalan pada prinsip ilahi. Tetap berjalan pada payung roh di mana Anda sebagai pemimpin yang Tuhan pilih. Kadang-kadang memang istri itu kayaknya nggak setuju, tapi kita yakinkan dulu diri kita. Kalau kita melakukan ini adalah karena memang kehendak Tuhan. Nah, jadi paling tolak ukur kunci pertama adalah apakah ini kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau itu kehendak Tuhan, mungkin hari ini istrinya nggak dukung dan tidak menyetujui, tapi hari-hari berikutnya dia akan melihat karena memang kita membawa keluarga ini masuk kepada rencana Tuhan. Nah, mungkin awal-awal ini yang gak enak itu ya kita belajar untuk sabar, tetap sabar karena kita lagi belajar tentang pemimpin ya, punya karakter lemah lembut. Gitu ya. Tetapi memang kembali lagi kalau kita membawa sebuah keputusan adalah keputusan ilahi, saya yakin walaupun awal-awal istri nggak setuju atau suami nggak setuju ya, satu ketika mereka akan melihat pada rencana Allah. Jadi karakter kita adalah karakter yang memang harus tetap sabar dan menunjukkan kepada nilai-nilai kebenaran. Karena waktu kita nggak punya itu, yang terjadi paling sering adalah pertengkaran. Pasti, saudara ya. Pertengkaran. Kenapa? Karena memang semuanya berjalan dengan kehendak sendiri. Tetapi kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, itu kembali lagi saya bilang, ya. Mungkin awal-awal ada banyak pertentangan karena orang-orang masih melihat dengan kacamata jasmaninya. Tapi kalau kita berjalan dengan prinsip ilahi, maka kebenaran itu akan menjadi kemenangan buat kita. Ya, itu poin penting yang perlu kita belajar. Tapi saya akan berdoa untuk Bapak supaya Bapak tetap menjadi pemimpin roh yang luar biasa.
Setiap keputusan yang diambil tidak pernah bukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tapi semuanya memuliakan Tuhan. Itu poin penting. Doakan istri saudara, ya, doakan dia supaya dia punya roh yang tunduk, roh yang taat, dan mau mendengarkan suami. Karena kadang-kadang istri zaman now ini lebih dari Delila, saudara, ya. Apa yang kehendak keinginan dagingnya itu lebih kuat. Ini bahaya juga. Makanya wanita-wanita mari belajar jadi penolong, bukan perongrong, ya, bukan perongrong. Ada banyak suami yang tertekan, maaf kata, sampai mereka juga keluar dari rumah oleh karena perbuatan istrinya sendiri sebenarnya. Jadi saudara, mari belajar sebagai wanita penolong, kita mau taat, kita mau mengasihi Tuhan. Untuk para wanita, PR buat saudara di rumah, silakan baca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Ya, itu PR kita. Tanpa kata-kata, kita harusnya menjadi teladan supaya bisa menangkan suami kita. Artinya, Anda punya karakter roh yang bagus supaya suami bisa dimenangkan. Ya, bukan sebaliknya dari pertanyaan Bapak yang tadi, ya, ada istri yang mungkin marah dan bla bla, harusnya nggak boleh terjadi seperti itu. Tapi saya percaya malam ini semua kita diberkati karena firman Allah itu ya dan amin. Mari praktekkan untuk kita pemimpin yang memberikan motivasi yang positive thinking. Haleluya. Baik, karena keterbatasan waktu, Bu Salin, mungkin sekali lagi Bu Salin bisa memberikan penutup bagi saudara semuanya di program kesempatan sore hari ini, dan juga sekaligus juga berdoa bagi saudara yang sudah mendengarkan program Happiness Moment. Yes, haleluya. Ya, saya mau bilang satu hal, kita semua pemimpin, ya, mulai dari memimpin diri sendiri. Mari bangun integritas kita, ya, cara bicara kita. Ya, di depan harus benar, di belakang harus benar. Ketemu dengan si A, jangan salahkan si B atau ceritakan si B. Nggak boleh seperti itu. Dolak-dalik namanya, nggak boleh. Kita harus punya mulut yang baik, perkataan yang baik, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ya, pemimpin yang baik itu dia punya kerendahan hati. Pemimpin yang benar itu, yang baik itu adalah pemimpin yang berintegritas dengan roh lemah lembut, dan pemimpin yang baik itu selalu memberikan motivasi. Di dalam pikirannya dia hidup, dia selalu positif. Ini yang Tuhan cari di akhir zaman. Mari semua kita umat percaya jadi pemimpin roh yang memberikan motivasi, yang memberikan kata-kata positif, dan yang memang memiliki kerendahan hati, supaya kita bisa menguasai seluruh muka bumi ini. Apapun yang kita kerjakan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Itu artinya karena kita punya hati yang lapang seluas samudera, ya, hati yang lembut, sehingga kita boleh dipercayai banyak hal. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk setiap program yang kita dengarkan pada sore hari ini, dan teman-teman yang bertanya, dan juga ibu-ibu bapak-bapak yang mendengarkan program ini. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Hamba berdoa sore hari ini, Engkau memberkati kami yang mendengarkan firman Allah. Seberapa kami yang mendengarkan pesan Tuhan dari semua ini, mungkin 1-2 kalimat yang kami tangkap, Roh Kudus artikan lebih jauh kepada kami. Karena kami bersyukur, kami semua adalah pemimpin-pemimpin roh. Karena kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Karakter-karakter roh itu jadi nyata buat kami, sehingga kami bisa memberikan dukungan, support, motivasi, kata-kata yang positif, hal-hal yang positif kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu. Berikan kami roh lemah lembut, penguasaan diri, hati yang sabar, supaya kami bisa melihat segala yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Bapak, Engkau percayakan kepada kami. Dan hamba berdoa, ampuni para pemimpin yang mungkin secara pemimpin langsung di gereja kami, pemimpin langsung dalam kepemimpinan kami di kantor, dimanapun. Kalau mereka sedang berbuat kesalahan dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan, kalimat-kalimat yang menyakitkan, ampuni mereka Tuhan. Dan hari ini, mulai dari kami, seorang pemimpin roh, yang serupa segambar dengan Engkau, karakter roh lemah lembut itu ada pada kami. Bila kami menjadi berkat, kemanapun kami pergi, kami menjadi berkat.
Tuhan dipermuliakan. Sembuhkanlah bumi ini dengan kata-kata kami, kata-kata yang membangun, kata-kata motivasi, kata-kata yang punya hati yang lembut untuk menguasai setiap keadaan situasi, untuk memperkatakan firman Allah di dalamnya. Engkau menguasai dan memberkati kami semua, baik suami, istri, anak-anak, rumah tangga, dan Engkau memberkati keadaan kota kami. Terima kasih bulan April ini kami aminkan, ini adalah awal yang baik, hidup kami diberkati oleh Tuhan, langkah-langkah kami diberkati oleh Tuhan. Bulan April ini anugerah, kebesaran, cinta Bapa sempurna atas kami. Kami akan melihat banyak perbuatan ajaib terjadi atas kami. Kami akan melihat rancangan-rancangan Tuhan nyata atas kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu terjadi bagi kami yang mengasihi Engkau. Diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah hari-hari kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Berkatilah Radio Love Jogja FM yang menjadi jembatan untuk membawa kami mengenal dan mengalami Tuhan. Di setiap acara-acara rohani kami boleh dibangun melalui juga pelayanan Happiness Moment pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau membawa Radio Love Jogja menjadi garam dan terang bagi setiap pribadi untuk dipulihkan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Anton dan semua kru yang lain yang bekerja di belakang layar. Kasih kekuatan, kasih urapan, kasih kuasa sehingga mereka boleh menikmati semua pekerjaan dengan penuh sukacita karena Roh Allah ada dalam hidup mereka. Apapun problem-problem yang kami lewati satu persatu dalam hal-hal yang kami mungkin tidak bisa ungkapkan, kami mungkin belum bisa ceritakan sama semua orang. Tuhan tahu. Mari dengar dan jawab semuanya tepat pada waktu. Diberkatilah semua yang mendengarkan program Happiness Moment ini sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Sali untuk sharingnya di program Happiness Moment sore hari ini. Jadi sebenarnya kalau waktu jualan program Happiness Moment berakhir dan dengarkan kembali program Happiness Moment di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap bersuka-cita, tetap dengan Tuhan dalam kehidupan kita karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. God bless you.